Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kecerdikan Abu Nawas dalam berdebat seringkali membuat lawan-lawannya tak berkutik, mulai dari kalangan ulama sampai kalangan para pejabat. Bahkan orang ateis pun dibuatnya kalang kabut. Dan pada pertemuan kali ini, Abu Nawas kembali ditantang berdebat tentang adanya Allah. Tentu yang mengajak debat adalah orang ateis. Konon katanya, orang ateis tersebut punya sejuta akal dikala sedang berdebat, sehingga hampir semua lawan-lawannya memilih untuk tidak meladeni. Akan tetapi beda dengan Abu Nawas, ia malah justru menerima tantangannya. Abu Nawas yang tak kalah cerdik dengan mudah menjawab pertanyaannya, bahkan dengan cara yang konyol, yang membuat orang ateis tersebut harus menanggung malu. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas sedang duduk berkumpul bersama kawan-kawannya. Tiba-tiba orang ateis tersebut datang menghampiri. "Siapa di antara kalian yang bernama Abu Nawas?" tanyanya. "Aku Abu Nawas, ada perlu apa?" tanya balik Abu Nawas. "Aku ingin menantangmu debat," jawabnya dengan penuh kesombongan. Debat masalah apa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku ingin kau menunjukkan mana buktinya kalau Tuhan itu ada," kata si ateis. "Baik, aku terima tantanganmu," balas Abu Nawas. Ateis itu kembali berkata, "Tapi bukan di sini tempatnya. Besok aku tunggu kamu di alun-alun, biar disaksikan orang banyak. Nanti orang-orang akan tahu siapa yang bodoh dan siapa yang pintar." Abu Nawas pun menuruti permintaannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, alun-alun kota Baghdad sudah dipenuhi orang-orang. Mereka penasaran ingin menyaksikan debat antara Abu Nawas dengan orang ateis. Adapun si ateis sudah tampak berdiri menunggu kedatangan Abu Nawas. Namun hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas tak kunjung datang. "Kalian lihat sendiri kan, Abu Nawas hanyalah seorang pengecut. Mana mungkin dia berani datang?" teriak si ateis dengan sombongnya. Tidak lama berselang muncullah Abu Nawas. Orang-orang pun menyambutnya dengan gegap gempita. "Ternyata kau masih punya nyali juga," ledek orang ateis. "Maaf, aku terlambat," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa terlambat? Katanya kau percaya adanya Tuhan, tapi datang terlambat. Kalau kau memang taat kepada Tuhanmu, pasti Tuhan akan baik kepadamu. Dia tidak akan membiarkanmu terlambat yang merugikan orang lain," ujar orang ateis. "Iya, saya memang terlambat dan saya minta maaf. Bukan karena saya mau terlambat, tapi saya tidak mampu untuk tidak terlambat," kata Abu Nawas. "Oh ya, kenapa bisa demikian?" tanya orang ateis. "Tadi waktu aku akan ke sini, saya harus menyeberangi sungai, namun tidak ada perahu yang mau mengantarkanku," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana kau bisa sampai ke sini?" tanya orang ateis. "Nah, waktu itu aku duduk di tepian sungai. Tiba-tiba ada pohon besar yang tumbang dan jatuh ke sungai. Pohon itu seketika menjadi perahu. Lalu aku gunakan perahu itu untuk menyeberang," jelas Abu Nawas. Dengan tertawa mengejek, orang ateis itu berkata, "Itu tidak mungkin. Mana mungkin pohon bisa jadi perahu tanpa ada yang membuatnya?" Abu Nawas membalas, "Kalau hal sekecil itu saja kau tidak percaya, kenapa kau percaya bahwa alam semesta tidak ada yang menciptakan? Adanya alam semesta beserta isinya adalah bukti bahwa Tuhan itu ada." Jawaban Abu Nawas ini sekaligus menjawab pertanyaan yang sedianya akan dijadikan bahan perdebatan. Akhirnya perdebatan pun berakhir sebelum dimulai.
Adapun orang ateis tersebut segera pergi meninggalkan alun-alun dengan menahan perasaan malu. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas terlihat berjalan menuju istana. Akan tetapi secara tidak sengaja di tengah perjalanan Abu Nawas berpapasan dengan Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, kau hendak kemana?" tanya Baginda Raja. "Saya hendak menghadap Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tapi saya lagi ada keperluan, mau menengok anak-anak saya di sekolahan. Bagaimana kalau kau ikut saya saja?" ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun setuju. Mereka lalu pergi menuju sekolahan tempat anak-anak Baginda Raja menuntut ilmu. Sesampainya di sana, mereka terlebih dahulu menemui gurunya di ruang tamu. Baginda Raja lalu bertanya tentang perkembangan kedua anaknya. "Anak saya yang bernama Amin, bagaimana prestasi belajarnya?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, Amin anaknya sangat bodoh dan tolol. Dia sulit sekali menangkap pelajaran," jawab gurunya. "Lalu bagaimana dengan anak saya yang bernama Makmun?" tanya Baginda Raja kembali. "Kalau Makmun anaknya cerdas Paduka, cepat sekali menguasai pelajaran, dan dari sikapnya sudah tumbuh kewibawaan dan martabat," jawab gurunya. "Tapi aku tidak percaya padamu. Bisakah kau membuktikannya?" pinta Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah kenyataannya. Sebagai bukti saya akan panggil Amin dan Makmun kemari," balas gurunya. Kemudian sang guru menaruh sebuah bata di atas tempat duduknya Amin. Sedangkan di atas tempat duduknya Makmun, sang guru meletakkan selembar kertas. "Untuk apa itu?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah Paduka ingin sebuah bukti? Saya akan menunjukkannya kepada Paduka," jawab sang guru. Ia pun lalu memanggil Amin dan Makmun untuk menemui ayahnya. Tidak berapa lama, masuklah keduanya ke ruang tamu di mana ayahnya sedang menunggu. Begitu melihat ada ayahnya di situ, mereka memberi hormat dan cium tangan. Amin dan Makmun lalu diarahkan gurunya untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Amin pun lalu duduk di kursi yang di atasnya ada sebuah bata. Sedangkan Makmun duduk di kursi yang di atasnya ada selembar kertas. Tiba-tiba Makmun menjadi cemas. Ia sekilas melihat ke arah langit-langit dan melihat ke arah kanan dan kiri. "Wahai Makmun, kenapa kau terlihat gelisah?" tanya sang guru. "Saya merasakan lantainya bertambah tinggi seukuran lembar kertas, atau langit-langitnya yang menjadi semakin rendah seukuran kertas," jawab Makmun. Kemudian sang guru menoleh ke arah Amin dan bertanya kepadanya. "Wahai Amin, apakah kau merasakan hal yang sama?" tanya sang guru. "Saya tidak merasakan apapun," jawab Amin. Sang guru pun tertawa dan menyuruh keduanya untuk balik ke kelasnya. Setelah Amin dan Makmun sudah meninggalkan ruangan, sang guru berkata kepada Baginda Raja, "Paduka sudah melihat buktinya bukan?" "Saya berkata apa adanya," tutur sang guru. "Wahai Abu Nawas, kenapa bisa demikian? Kenapa Amin bisa begitu sangat bodohnya, sampai bata yang ia duduki saja tidak ia rasakan? Berbeda sekali dengan Makmun, ia sangat pintar dan cerdas," tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, Amin dan Makmun meskipun sama-sama putra Paduka, tapi kan dari ibu yang berbeda. Ada dua alasan mengapa anak-anak berotak cemerlang dan cerdas. Alasan pertama adalah ketika suami istri bersetubuh dengan dasar rasa cinta, maka anak-anak mereka akan menjadi pandai. Alasan kedua adalah sepasang suami istri bukanlah dari darah yang sama, maka anak-anak mereka akan menjadi bijaksana, cerdas dan berwibawa," jelas Abu Nawas. "Yang kau maksud dengan darah yang sama itu bagaimana?" tanya Baginda Raja tak mengerti. "Maksudnya masih dalam satu kerabat atau satu keturunan.
jawab Abu Nawas. Ini seperti terjadi pada pepohonan dan binatang. Jika pohon dicangkok dengan buah lainnya, maka akan menghasilkan buah yang bagus dan lezat. Demikian juga dengan binatang. Misalnya, seekor kuda dan keledai dikawinkan, maka akan menghasilkan hewan yang bernama Bagal. Bagal adalah hewan yang kuat, cerdik, dan pandai. Oleh karena itulah, kekurang cerdasan Amin disebabkan Paduka Raja dan Permaisuri Zubaidah dari darah yang sama dan satu garis keturunan. Sementara Ma'mun cerdas dan pandai karena ibunya berbeda darah dengan Paduka. Ibunya tidak satu garis keturunan dengan Paduka, bahkan sangat berbeda jauh. Sambung Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Dasar kau orang gila Abu Nawas, balas Baginda Raja sambil terus tertawa. Akan tetapi, sang guru yang juga ikut mendengar penjelasan tersebut sangat mempercayai perkataan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Meski dikenal memiliki tingkah konyol dan kadang nyeleneh, akan tetapi di balik itu semua, Abu Nawas ternyata memiliki kecerdasan yang membuat semua orang menjadi kagum, termasuk Baginda Raja sendiri. Sebagai seorang pemimpin negeri, Baginda tak segan-segan memanggil Abu Nawas hanya untuk membantu memecahkan masalah kenegaraan. Suatu hari, ketika Abu Nawas sedang bersantai di rumahnya, tiba-tiba datang beberapa prajurit kerajaan. Mereka meminta Abu Nawas untuk menghadap Baginda di istana. Abu Nawas pun segera bergegas menuju ke istana bersama para prajurit tersebut. Setibanya di istana, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengutarakan maksud dari dipanggilnya Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku memanggilmu karena aku butuh solusi akan sebuah masalah yang cukup serius. Mohon ampun Paduka yang mulia, kiranya apa yang bisa saya bantu? Tanya Abu Nawas. Baginda mengatakan jika dirinya telah mendapat laporan tentang seorang saudagar kaya yang kikir dan menolak untuk membayar zakat. Mendengar cerita rajanya itu, Abu Nawas kemudian memberi solusi. Mengapa Baginda tidak panggil saja dia ke istana, kemudian masukkan saja dia ke penjara? Saran Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, sebenarnya bisa saja aku berbuat begitu. Akan tetapi, apakah ada cara yang lebih baik atau yang lebih bijak untuk menyadarkannya, sehingga tidak harus langsung menghukumnya? Karena bagaimanapun juga, dulu sebelum menjadi saudagar, ia merupakan seorang yang sangat rajin bersedekah dan selalu membayar zakat tepat pada waktunya, jelas Baginda Raja. Abu Nawas sejenak terdiam. Kalau begitu, hamba minta waktu 3 hari untuk memikirkan caranya, kata Abu Nawas. Karena merasa percaya jika Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah tersebut, Baginda pun memberi Abu Nawas waktu selama 3 hari, seperti yang ia inginkan. Abu Nawas pun kemudian meminta izin pamit pulang kepada Baginda Raja. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, Abu Nawas mulai memutar otak untuk mencari jalan keluar yang tepat. Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar sang saudagar kaya itu segera dipenjara, sebab saudagar itu memang terkenal sangat pelit dan enggan membayar zakat, sehingga orang-orang di sekitarnya pun banyak yang membencinya. Tetapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menemukan cara lain yang sesuai dengan perintah Baginda, yaitu tanpa harus menggunakan kekerasan. 3 hari kemudian, Abu Nawas sudah menemukan cara tersebut. Ia pun segera bergegas menuju istana untuk menyampaikan solusinya kepada Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau sudah menemukan caranya?" Tanya Baginda penasaran. "Sudah Paduka yang mulia, hamba sudah menemukan caranya." "Baiklah, coba beritahu aku caranya," tugas Baginda Raja. "Caranya adalah
saya dan Baginda Raja jadi pengemis. Lalu kita mengemis di rumah saudagar kaya yang pelit itu. Apakah Baginda bersedia? Tanya Abu Nawas. Meski Baginda merasa ragu akan ide konyol Abu Nawas itu, namun karena ingin menyadarkan saudara pelit tersebut, akhirnya Baginda Raja bersedia. Dengan mengenakan baju layaknya seorang pengemis, Abu Nawas dan Baginda Raja pergi menuju rumah saudagar pelit itu. Setibanya di rumah saudagar, mereka berdua tidak langsung mendatangi rumahnya. Mereka terus mengawasi sampai saudagar tersebut benar-benar ada di rumahnya. Beberapa saat kemudian, saudagar itu keluar dan duduk di teras rumahnya. Melihat hal tersebut, Abu Nawas dan Baginda Raja segera menghampirinya dan mengucapkan salam kepada saudagar itu. "Wahai Tuan, apakah Anda memiliki uang receh?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," bentak saudagar kikir dengan nada tinggi. "Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering, sekedar untuk mengganjal perut kami?" tanya Abu Nawas kembali. "Tidak ada," kata saudagar semakin kasar. "Baiklah, kalau begitu, bolehkah kami minta segelas air saja? Kami sangat haus, Tuan," kata Abu Nawas. "Rupanya kalian ini tidak sadar juga. Sudah aku bilang dari tadi, aku tidak punya apa-apa," kata saudagar itu mulai jengkel. Saat itu Abu Nawas pun langsung mengeluarkan ide cerdiknya. "Kalau Tuan tidak punya apa-apa, mengapa Tuan tidak jadi pengemis saja seperti kami?" usul Abu Nawas. Berkat perkataan Abu Nawas, wajah saudagar itu terlihat pucat, antara marah, kesal, tersinggung, sedih, bercampur aduk menjadi satu. Saudagar itu hanya terdiam. Ia teringat akan masa lalunya yang sangat miskin namun rajin bersedekah. Berbeda dengan kehidupannya yang sekarang. Ia sudah menjadi kaya raya, tapi malah menjadi seorang yang kikir, bahkan tidak pernah membayar zakat. Seketika itu juga tuan saudagar itu meneteskan air matanya. Ia pun mulai menyadari sifat kikirnya itu. Melihat saudagar itu menangis, Baginda Raja lantas berkata, "Bagaimana? Apakah sekarang engkau memilih menjadi orang kaya atau orang yang miskin? Jika ingin kaya, maka rajinlah bersedekah dan bayarlah zakat. Tapi jika tidak mau kaya, mengemislah saja seperti orang ini," kata Baginda Raja sambil menunjuk Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas membaca sepenggalan ayat Al-Quran tentang pedihnya azab bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Hal ini membuat tuan saudagar semakin menangis tersengguk-sengguk. Dalam kesedihannya itu, tuan saudagar merasa sangat terkejut begitu mengetahui jika salah seorang pengemis di depannya adalah Baginda Raja. Sehingga mulai saat itu juga saudagar kikir itu berubah menjadi orang yang baik dan dermawan. Ia pun rajin untuk bersedekah, membayar zakat, dan menjadi peduli dengan orang-orang sekitarnya. Kisah selanjutnya. Maraknya praktek ramalan tentang nasib seseorang membuat para pemuda di kota Baghdad jadi malas berusaha. Mereka hanya meyakini bila ramalan tentang dirinya bakal sukses, ia tak perlu berusaha. Toh suatu saat ia bakal sukses. Hal inilah yang membuat Abu Nawas miris. Ia merasa pemuda zaman sekarang lebih mempercayai ramalan ketimbang giat berusaha. Muncullah ide pada diri Abu Nawas untuk menyadarkan para pemuda dengan cara yang unik. Pada esok harinya, Abu Nawas memulai aksinya. Ia pergi ke pasar untuk berjualan sandal. Ia pun menggelar tikar dan menjajakan dagangannya. Sandal-sandal yang ia jual, ia beri merek sendiri. Mereknya adalah Sandal Ajaib. Abu Nawas lalu berteriak kepada orang-orang menawarkan dagangannya. "Sandal ajaib, sandal ajaib, silahkan dipilih," teriak Abu Nawas berkali-kali. Hanya dengan beberapa teriakan, datanglah seorang pemuda menghampiri untuk melihat-lihat dagangannya. "Silahkan Tuan, mau membeli sandal?" tanya Abu Nawas. "Iya,
"Apakah ini sandal ajaib?" tanya pemuda. "Tentu saja Tuan," jawab Abu Nawas dengan cepat. "Adakah sandal yang bisa merubah hidup saya yang miskin ini?" tanya si pemuda. "Apa maksud Tuan?" tanya balik Abu Nawas. "Begini, saya sudah lama miskin dan saya ingin sekali hidup kaya. Saya ingin membeli sandal yang bisa memberikan saya keberuntungan," ujar si pemuda. Tidak menunggu waktu lama, Abu Nawas langsung menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan jika sandal itu bisa membuat pemiliknya dari tidak punya hingga menjadi punya. Tertarik dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Abu Nawas, tanpa berpikir dua kali, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual Abu Nawas. Pemuda itu segera memakai sandal ajaibnya dan meninggalkan Abu Nawas. Ia lalu berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera menghampirinya. Pemuda tersebut terus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya itu. Namun sayang, keberuntungan itu tidak kunjung terwujud. Bukannya mendapat keberuntungan, si pemuda itu justru mendapatkan kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira seorang pencuri yang sedang wirawiri mencari mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, si pemuda akhirnya mencari Abu Nawas. Ia ingin meminta pertanggungjawaban atas semua hal yang menimpa padanya. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya ia menemukan rumah Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas. Ternyata Tuan. Bagaimana kabar Tuan?" tanya Abu Nawas tersenyum. "Kabar saya buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Aku justru hampir saja mendapatkan celaka. Aku hampir dipukul warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau sudah mengatakan padaku jika sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Tapi mana buktinya?" protes pemuda itu dengan tegas. "Maaf Tuan, seingat saya tidak pernah saya mengatakan seperti itu," sanggah Abu Nawas. "Yang saya ingat, saya hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya bisa menjadi punya. Buktinya, sebelumnya Tuan belum memiliki sandal ajaib ini. Sekarang Tuan sudah memilikinya," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu hanya terdiam. Ia akhirnya sadar bahwa ternyata dirinya sedang salah tafsir. "Lalu, mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pemuda itu kembali. "Oh, soal itu. Sandal saya memang mereknya ajaib Tuan, bukan sandalnya yang ajaib," ucap Abu Nawas. "Perlu Tuan ketahui, jangan percaya kepada barang ajaib, jangan pula percaya kepada ramalan-ramalan. Meskipun kita diramal menjadi orang sukses, tapi kalau kita tidak giat bekerja dan berusaha, selamanya kita akan tetap hidup susah. Dan percaya kepada ramalan-ramalan itu sudah termasuk perbuatan syirik. Tuan tidak hanya akan hidup susah di dunia, tetapi di akhirat kelak juga akan ditimpa kesusahan karena telah menyekutukan Allah. Segeralah bertaubat dan berdoa kepada Allah agar dilancarkan rezekinya, tapi harus diimbangi dengan usaha dan bekerja." Setelah mendengar nasihat Abu Nawas, pemuda itu pun menyadari kekhilafannya. Ia berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyadarkannya. Kisah selanjutnya. Suasana pagi nan cerah mengusik Abu Nawas untuk berjalan-jalan menikmati indahnya kota Baghdad. Seperti biasa, ia juga tak lupa mampir ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Setibanya di warung, ternyata teman-temannya Abu Nawas sudah pada berkumpul. Mereka tampak asik sedang membicarakan suatu berita yang lagi hangat.
Karena merasa ingin tahu, Abu Nawas pun lalu bertanya kepada mereka, "Kayaknya kalian lagi ngobrol serius nih. Apakah ada kabar terbaru?" tanya Abu Nawas. Salah satu temannya menjawab, "Ada, yaitu lomba tinju bebas. Hadiahnya 1 kilogram emas." "Benarkah?" tanya Abu Nawas kaget. "Apakah semua orang boleh mendaftar?" tanya Abu Nawas kembali. Mereka menjawab, "Lomba ini terbuka untuk umum Abu Nawas. Semua orang boleh mendaftar." "Memangnya kamu mau ikut Abu Nawas?" tanya mereka tertawa. "Iya, saya mau ikut mendaftar," jawab Abu Nawas mantap. "Apa? Kamu serius Abu Nawas?" tanya mereka tak percaya. "Maaf nih Abu Nawas, bukannya saya menghina, tapi badanmu kan kurus dan tenagamu juga tak begitu kuat." Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapan temannya itu. "Kita lihat saja nanti siapa yang bakalan jadi juaranya," ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua orang berkumpul di lapangan untuk menyaksikan jalannya perhelatan tinju bebas. Kawan-kawan Abu Nawas juga berbondong-bondong ikut menghadirinya. Mereka penasaran dengan aksi Abu Nawas nantinya. Pertandingan demi pertandingan pun telah selesai dilaksanakan. Beberapa peserta ada yang mengalami cedera, ada juga yang sampai keluar darahnya. Dan kini tibalah giliran Abu Nawas melawan dengan petinju yang berbadan kekar dan besar. Dipanggillah nama petinju itu supaya masuk ke dalam ring. Ia pun masuk dengan gagahnya sambil mengepalkan tangannya, seolah tak sabar ingin menghajar Abu Nawas. "Gila, badannya gede banget," ujar kawan Abu Nawas. "Sekali tonjok bisa mati tuh Abu Nawas," sahut kawan lainnya. Namun saat nama Abu Nawas dipanggil, Abu Nawas sama sekali tidak menampakkan dirinya. Setelah ditunggu beberapa menit, Abu Nawas masih saja belum kelihatan. Maka dengan terpaksa pertandingan pun ditunda. Bukan main geramnya petinju tersebut. Baginya ini merupakan pelecehan. "Mana Abu Nawas? Mana Abu Nawas?" teriaknya penuh emosi. "Ada yang tahu di mana rumahnya? Aku akan menyeret paksa dia kemari," sambungnya. Beberapa orang lalu menunjukkan di mana alamat rumah Abu Nawas. Dengan langkah tegap, si petinju bergegas menuju rumah Abu Nawas. "Waduh, bakalan mampus tuh Abu Nawas," celetuk salah satu kawan Abu Nawas. Dengan dikawal beberapa orang dan panitia lomba, sampailah si petinju itu di depan rumah Abu Nawas. Saking emosinya, si petinju langsung mendobrak pintu rumahnya dengan sekali pukul. Akan tetapi saat ia mulai memasuki rumah Abu Nawas, ia tidak mendapati seorang pun di situ. Ia malah dikejutkan oleh sesuatu yang membuatnya sangat kaget. Badannya mendadak langsung gemetaran. Pasalnya, ia melihat terpampang celana pendek untuk tinju, tapi dengan ukuran yang sangat besar. Kontan saja, sang petinju tadi nyalinya langsung menciut. "Matilah aku. Ternyata yang bernama Abu Nawas tubuhnya pasti besar sekali. Celana pendeknya saja segitu. Bagaimana nanti orangnya?" pikir si petinju tersebut. Dengan langkah gemetaran, si petinju lalu keluar dari rumah Abu Nawas dan menemui panitia lomba. "Saya tidak mau meneruskan pertandingan ini. Saya memilih untuk mengundurkan diri," ucap si petinju tersebut. Akibat dari kecerdikan Abu Nawas ini, ia pun menjadi pemenangnya tanpa harus bertanding. Abu Nawas pun akhirnya mendapatkan hadiah 1 kilogram emas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas diajak para menteri istana berlibur ke tempat rekreasi. Tempat rekreasi yang dikunjungi adalah sebuah danau yang indah. Meskipun hari masih pagi, namun tempat tersebut sudah ramai didatangi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Abu Nawas tampak senang dan bahagia.
apalagi nanti akan ada acara makan-makan di tempat tersebut. Setelah puas menikmati indahnya pemandangan, tibalah waktunya acara makan-makan. Abu Nawas pun bergegas menuju pinggiran danau untuk cuci tangan. Namun setelah sampai di pinggiran danau, terjadi kegaduhan. Di situ terlihat banyak orang berkerumun sambil teriak-teriak. Rupanya salah satu menteri rombongan Abu Nawas ada yang terpeleset dan jatuh ke danau. Karena yang jatuh adalah pejabat negara, tentunya banyak yang ingin menolongnya. "Ayo, berikan tangan Anda, Tuan," kata salah satu warga. Namun keanehan terjadi. Pejabat tersebut ternyata tidak mau memberikan tangannya. Ia tampak keluar masuk dalam air sambil kepanikan. Abu Nawas yang melihatnya dari jauh merasa penasaran. Ia kemudian mendekati tempat di mana pejabat itu tercebur. Abu Nawas lantas berteriak kepada orang-orang, "Menyingkirlah kalian dari sini. Kalian semua tidak tahu cara menyelamatkannya. Lihat saja, ia sudah hampir tidak kuat dan tenggelam. Dan ia tentu tidak akan mau menuruti perkataan kalian. Apalagi dia seorang pejabat yang tidak suka dengan kalimat berikan. Jelas ia tak mau memberikan apapun termasuk tangannya. Gunakanlah kalimat terimalah. Niscaya ia mau mengulurkan tangannya. Lihatlah bagaimana aku bisa menolongnya dari tenggelam." Setelah itu Abu Nawas menuju tepi danau dan berkata, "Ayo Tuan, terima tanganku wahai pejabat." Ajaib, pejabat itu langsung menerima tangan Abu Nawas dan memegangnya kuat-kuat sambil berkata, "Mudah-mudahan Allah menyukaimu wahai Abu Nawas." Pejabat itu akhirnya bisa diselamatkan. Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas lalu menghampiri murid tersebut. "Hei nak, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya bingung Tuan Guru, kenapa perbuatan saya selalu dianggap salah?" jawab muridnya. "Memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya hanya ingin berbuat baik, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkan saya," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya. Ia pun kemudian berkata, "Mari ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Naiklah kamu ke atas punggung keledai, biar saya yang berjalan untuk menuntunnya," ucap Abu Nawas. Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan, "Hei kawan-kawan, lihatlah anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tidak punya sopan santun." Mendengar hal itu, muridnya Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihat Abu Nawas. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkannya berjalan kaki. Sungguh orang tua yang tidak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tidak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, bagaimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?" Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Tidak lama mereka berdua berjalan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki dua orang? Mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah.
Tuan Guru, lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki, pinta sang murid kepada Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas hanya tersenyum. Akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Sekarang kamu sudah tahu kan? Apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu baik, tidak melanggar norma agama dan adat, kamu tidak perlu mendengarkan omongan orang, dan kamu tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu." Sang murid mulai memahami dengan nasihat gurunya itu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Padahal bila saja Abu Nawas mau hidup kaya, ia bisa saja mewujudkannya. Sebab hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja terbilang cukup erat. Berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang cukup lumayan besar. Tapi Abu Nawas selalu menolaknya. Ia lebih memilih jadi warga masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya Abu Nawas, tak ada barang berharga ataupun barang mewah yang terdapat di dalam rumahnya. Meski demikian, Abu Nawas selalu mensyukuri dengan apa yang dimilikinya. Dan kehidupan sederhananya ini ia terapkan kepada istri dan anak-anaknya. Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama. Wajar bila keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius. Dalam keseharian di dalam rumah saja, Abu Nawas menerapkan kebiasaan yang baik dan tentunya sesuai dengan tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah manakala Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya. Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan apa yang dilakukan seperti dirinya. Suatu hari, saat Abu Nawas baru pulang dari hutan mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun, sudah berulang kali mengucap salam, tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Kejadian yang janggal ini membuat Abu Nawas khawatir, apalagi rumah dalam keadaan sepi dan gelap gulita. Maka dengan perasaan was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas, ia mendapati sang istri sedang duduk termenung di pojok ruangan. "Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja," batin Abu Nawas. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya. "Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku?" tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam. Tatapan matanya kosong, seperti sedang memendam kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya, membuat Abu Nawas cemas. "Ada apa denganmu, wahai istriku? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini?" tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lantas menoleh ke arah Abu Nawas dengan tatapan mata berkaca-kaca. "Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak. Kebutuhannya selalu terpenuhi. Sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim, dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud," tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. "Kenapa kau bicara seperti itu?"
Tidak takutkah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak? Bila kita hidup dalam kemewahan, hal itu justru akan menjadi beban kita. Saat ditanya, dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu? Ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, "Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya." Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang tamu wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas lalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. "Ada perlu apa, Bu?" tanya Abu Nawas. "Mata saya tiba-tiba buta, Tuan. Padahal selama ini saya tidak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya," jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. "Apakah Anda sering menemui istri saya?" tanya Abu Nawas. "Iya, Tuan Abu. Saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol," jawab wanita tersebut. "Doakanlah saya, Tuan, agar mata saya sembuh dari kebutaan," pinta si wanita. "Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu, tapi setelah itu saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan," tukas Abu Nawas. Si wanita sontak kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa tahu. "Maafkan saya, Tuan. Memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana," balas wanita tersebut. "Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan kau ulangi lagi," kata Abu Nawas menasehati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Selang beberapa hari, si wanita kembali bisa melihat seperti sedia kala, dan ia tak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pencuri yang gemar melakukan aksinya di kota Baghdad. Padahal si pencuri ini seringkali tertangkap tangan oleh warga. Namun ia tak pernah jera dengan perbuatannya. Pernah suatu kali ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya. Saat tengah menjarah barang-barang berharga, ia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut segera berteriak minta tolong. "Ada pencuri! Ada pencuri!" teriaknya. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlarian menuju rumah saudagar kaya. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Tapi anehnya, si pencuri tampak terlihat tenang. Ia sama sekali tidak ada niatan kabur. Justru ia malah menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli, dan ada juga yang hendak melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah seringkali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera," sahut salah seorang warga. "Kita lempari batu saja kepalanya, biar tidak meresahkan warga," timbal yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, saya tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya," ucap Tuan Menteri. "Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya," tanya para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini," balas Tuan Menteri menjelaskan. Dengan persyaratan tersebut, para warga hanya terdiam. Sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil yang tidak berdosa pun pasti pernah melakukan kesalahan.
Akhirnya para warga kemudian membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karibnya Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali melakukan aksinya. Dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya, hingga pada suatu ketika, si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu, Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke dalam rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hei pencuri, kurang ajar!" hardik Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenangnya berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Ia lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, para warga pun segera berdatangan. "Ada apa Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," kata salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan Tuan Menteri," timpal yang lain. "Kita hukum saja rame-rame sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga lainnya. Tapi sayangnya, niatan tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawalnya segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, saya tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. "Ayo, silahkan bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam, Abu Nawas mengambil 2 batu besar. Batu tersebut lalu dilemparkannya ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Hakim. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski ia tak pingsan, ia mengalami sakit yang luar biasa. Dari kepalanya bercucuran darah yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Karena takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salah saya di mana? Kenapa tiba-tiba saya dihukum?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Kamu telah berani melempari kepala saya dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh itu, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kamu merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena saya orang yang pernah berbuat salah, makanya saya minta bantuan malaikat di langit. Saya berikan dia 2 batu dengan cara melemparkannya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencurinya, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Menteri tak bisa berkata apa-apa, tapi ia masih memendam amarah kepada Abu Nawas. Dan Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga.
karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap Abu Nawas, tiba-tiba Abu Nawas berkata kembali, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan saya berikan kepada malaikat langit, tapi akan saya berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun. Sebab Tuan Menteri tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan saya Tuan Abu, saya pastikan kali ini si pencuri akan mendapatkan hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, ada dua anak muridnya Abu Nawas hendak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Tidak lama berselang, datang seorang kakek tua yang akan menunaikan sholat. Seperti biasa, ketika akan mengambil air wudhu, masing-masing jamaah antri menunggu giliran. Tibalah giliran kakek tua mengambil air wudhu. Tapi cara berwudu kakek ini ternyata salah. Melihat kejadian ini membuat kedua murid Abu Nawas ingin menegurnya. Tapi karena usia kakek tersebut lebih tua, mereka pun segan untuk melakukannya. Mereka khawatir tegurannya justru akan membuat si kakek tersinggung. Lebih-lebih malah akan membuat si kakek merasa terhina dan berbalik memarahi kedua murid Abu Nawas ini. Tapi dalam hati mereka terdorong keinginan untuk membetulkan cara wudhu si kakek. Namun mereka bingung dengan cara apa supaya si kakek tidak tersinggung. Bagaimana kalau kita adukan hal ini kepada guru? Usul salah satu dari mereka. Iya benar, mungkin guru kita bisa tahu jalan keluarnya, jawab murid yang lain. Maka setelah selesai sholat berjamaah di masjid, kedua murid tersebut segera menghadap Abu Nawas di rumahnya. Wahai guru, tadi waktu kami di masjid, kami melihat seorang kakek wudhu, tapi caranya salah guru. Kami ingin menegurnya, tapi kami takut ia akan tersinggung dan marah, kata mereka kepada Abu Nawas. Kalian sudah bagus bersikap seperti itu, karena adab harus di atas ilmu. Kalian lebih memilih diam untuk menghargai perasaan orang tua, meskipun yang dilakukannya adalah salah di mata kalian, balas Abu Nawas. Masa kami harus membiarkannya guru? Padahal cara wudhu kakek tersebut salah. Bukankah ilmu juga harus diajarkan? Tapi kami bingung caranya wahai guru, kata mereka lagi. Benar, ilmu juga harus diajarkan. Tapi harus dengan cara yang bijak agar tidak membuat orang lain sakit hati, ujar Abu Nawas. Lalu untuk memberitahu kesalahan kakek tersebut, menurut guru caranya bagaimana? Tanya salah satu muridnya. Oh itu sih gampang, jawab Abu Nawas sambil memberitahukan caranya. Setelah mendapatkan cara yang bijak dari sang guru, esok harinya kedua murid tersebut kembali berangkat ke masjid. Tidak lama kemudian datanglah kakek yang tempo hari dilihatnya. Namun belum juga si kakek mengambil air wudhu, tiba-tiba ia melihat dua murid Abu Nawas bertengkar. Tentu saja ini adalah pura-pura sebagaimana trik yang diajarkan Abu Nawas. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya si kakek mendekat. Begini kek, saya minta pendapat kakek. Menurut kakek, di antara kami berdua siapakah yang paling benar wudhunya? Kata salah satu dari mereka. Si kakek dengan senang hati bersedia. Kemudian kedua murid Abu Nawas itu masing-masing memperagakan cara wudhunya di depan kakek tersebut. Tentu saja kedua murid itu cara wudhunya benar semua. Setelah selesai, mereka pun bertanya, menurut kakek, siapa yang paling benar di antara kami?
Sang kakek hanya tersenyum seraya menjawab, "Kalian telah sama-sama memperagakan tata cara wudhu yang baik dan benar. Yang keliru adalah kakek bodoh ini. Ternyata selama ini justru kakek yang cara wudhunya salah," ucap sang kakek menyadari kesalahannya. Begitulah salah satu contoh dakwah menegur seseorang tanpa harus menyinggung perasaannya. Kisah selanjutnya. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya ia sudah berusaha menanam kentang, tapi karena tidak adanya hujan, panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Ia pun tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya. Akhirnya ia mencoba berusaha menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. "Wahai istriku, aku ingin jualan garam. Bagaimana pendapatmu?" kata Abu Nawas. "Berdagang garam, itu ide yang bagus. Tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah?" tanya istrinya. "Ngapain harus beli? Saya akan mencarinya di laut. Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma dan tugas kita adalah berusaha," ujar Abu Nawas. Esok paginya Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Kemudian Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya. Air laut dikumpulkan olehnya menjadi beberapa tempat. Sesudah hari ketujuh, Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut. Namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumpukan kayu. Ia segera mandi, lalu memakan buah-buahan di hutan yang sudah ia panen. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang dan akhirnya rasa kantuk mulai menghampirinya. "Bila aku tertidur, nanti garamku bisa dicuri orang. Lebih baik garam ini aku sembunyikan saja dulu," pikir Abu Nawas. Seketika itu Abu Nawas langsung melihat ke bagian bawah sungai. Ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sungai. Sesudah selesai, ia berjalan ke sebuah pohon teduh untuk tidur. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun, lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. "Aku harus cepat pulang, pasti istriku sudah lama menungguku," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. "Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam," teriak Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. "Mana garamnya?" tanya sang istri. Di mana ya? Tadi aku letakkan di dalam karung." "Wah, ternyata benar. Garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi. Padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman," tutur Abu Nawas. "Memangnya engkau sembunyikan di mana karungnya?" tanya sang istri kembali. "Aku sembunyikan di dalam sungai," jawab Abu Nawas. Sang istri hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perkataan suaminya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika di majelis tempat Abu Nawas mengajar, murid-muridnya tampak serius mendengarkan ilmu yang disampaikan Abu Nawas. Kala itu Abu Nawas sedang menerangkan tentang surga dan neraka. "Bila kalian ingin masuk surga, maka kalian harus berbuat baik kepada sesama manusia dan juga harus bertakwa kepada Allah." "Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga?" tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Saya guru," teriak semua muridnya. Dari semua murid yang mengajukan diri, ada satu murid yang bernama Hamid yang terlihat diam dan tidak berteriak. Hal ini membuat Abu Nawas bertanya kembali. "Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Coba tunjukkan tangannya." Saya guru," teriak para murid sambil mengangkat tangannya. Hamid lagi-lagi masih tampak diam saja. Lalu Abu Nawas pun kembali bertanya,
Siapa yang ingin masuk surga? Coba berdiri, perintah Abu Nawas. Semua muridnya langsung berdiri, kecuali Hamid yang hanya diam saja. Kemudian Abu Nawas menghampiri Hamid. Hamid, apa kamu tidak mau masuk surga? Tanya Abu Nawas. Mau dong guru, jawab Hamid. Lalu kenapa kamu tidak berdiri? Tanya Abu Nawas. Lah, memang mau berangkat ke surga sekarang guru, kata Hamid balik bertanya. Mendengar itu Abu Nawas hanya terdiam 1000 bahasa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.